Halo semuanya, balik lagi di channel Bacot Film. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian dalam kondisi sehat, murah rezeki, dan bagi yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Film yang akan gue bahas kali ini berjudul Iron Fury atau T-34, diangkat dari kisah nyata perang di masa Perang Dunia Kedua berlangsung. Perang antara Nazi Jerman melawan Uni Soviet. Film ini dibuat untuk mengenang perjuangan para tentara terbaik dari pihak Uni Soviet maupun Nazi Jerman, serta para tentara yang terlibat di seluruh dunia. Film yang disutradarai oleh Alexei Sidorov ini secara garis besar mengisahkan tentang aksi heroik seorang perwira dari divisi tank Uni Soviet yang kala itu tertangkap oleh pasukan elit SS Jerman saat perang sedang berlangsung. Nah, kira-kira ketegangan seperti apa yang disajikan oleh film ini? Biar nggak terlalu banyak bacot spoiler di awal, langsung aja kita simak kisah pertarungan epik satu tank Rusia melawan puluhan tank Nazi Jerman. Film berkisah pada bulan November 1941, memperlihatkan situasi pihak Uni Soviet dengan terpaksa mengakui keunggulan alutsista yang dimiliki oleh Nazi Jerman. Terlebih pada senjata andalannya yaitu tank Panther III atau kendaraan lapis baja yang berhasil menghancurkan sebagian besar divisi tank Uni Soviet yang menjadi rute menuju kota Moskow. Saat itu, seorang letnan tentara merah Soviet bernama Nikolai dan prajurit yang bernama Vasily dalam perjalanan mengirimkan suplai makanan bagi pasukan garis depan infanteri Uni Soviet. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh tank Panther III Jerman dan membuat keadaan menjadi mencekam. Mereka pun diserang sesaat tank Jerman mengetahui keberadaan mereka. Beruntungnya saat itu mereka berhasil menghindari serangan demi serangan dan suplai makanan pun dapat diantar sampai tujuan. Setibanya di markas, Letnan Nikolai segera memberikan laporan kepada seorang petinggi divisi tank Uni Soviet tentang serangan tank Jerman yang ia alami di perjalanan tadi. Mendengar laporan itu, tanpa babi bu lagi, sang komandan langsung menjadikan Letnan Nikolai sebagai pemimpin baru divisi tank Uni Soviet. Dikarenakan pemimpin yang sebelumnya telah terbunuh di medan perang dan menyisakan satu tank yang kosong tanpa nahkoda. Младший лейтенант Ивушкин в ваше распоряжение прибыл. И командира нет, чтоб в танк посадить. Всех выбило. Танкисты, стройся! Di hari pertamanya menjadi komandan, Nikolai memerintahkan krunya yang bernama Kobzarenko sebagai penanggung jawab amunisi, Elus Tultak sebagai eksekutor penembak meriam, serta Steven yang bertugas sebagai supir tank. Wah, supir tank. Untuk menyiapkan semua logistik yang dibutuhkan dan melakukan pengecekan tank T-3476 serta memastikan tank tersebut siap turun ke medan perang. Ternyata tank itu akan mereka gunakan untuk mempertahankan sebuah wilayah di desa Nizhjodov dengan dibantu infanteri tentara merah yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Gobulija. Солнце утром низко. Старшина Габуля прибыл. Да ты стратег, товарищ Габуля. Esok harinya, di tempat yang terpisah, sejumlah divisi tank Jerman dari kesatuan elit SS telah berada di sebuah bukit yang tak jauh dari desa Nizhjodov. Mereka meyakini desa itu merupakan basis pertahanan sebagian tentara merah. Divisi itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Klaus Jäger. Ia mengomandoi satu peleton divisi Panther yang terdiri dari tank Panther 5 dan tank Panther 3 serta Ranfir lapis baja pengangkut personil. Sebelum divisi tank Jerman bergerak mendekati wilayah itu, pasukan tentara merah telah mempersiapkan diri. Mereka berpencar ke segala penjuru, bersiap menyergap divisi tank Jerman tersebut. Tank T-34 milik Soviet juga ikut terlibat dalam misi kali ini dengan berkamuflase di tumpukan jerami. Концаренко бронебойный.
baru saja bergerak. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Kapten Jaeger menginstruksikan pasukannya untuk berhenti. Saat itu ia merasakan adanya kejanggalan. Setelah ia memperhatikan situasi dengan seksama, dia melihat artileri Soviet berada di dalam gudang. Ia pun langsung memerintahkan tank-tank Jerman itu menembak tepat ke arah gudang tersebut. 33-й. Уничтожить пушку. Внимание, пушка Ламбарина. Saat divisi tank Jerman memfokuskan serangannya ke arah gudang, tank T-34 milik Soviet mengunci target tembakannya tepat ke arah tank milik Jerman, hingga berhasil mengenai dua tank sekaligus. Kapten Jaeger yang menyadari serangan itu langsung mengerahkan divisi lain untuk memburu tank Soviet itu. Tank T-34 yang memiliki keunggulan dalam bermanuver, sanggup menghindari dan melawan gempuran para tank Jerman. Letnan Nikolai yang sudah mengetahui kelemahan mereka dapat dengan mudah menghancurkan tank-tank Jerman itu satu persatu. Menyadari situasinya semakin terdesak, tentara Jerman pun mengerahkan infanterinya untuk menyerang secara langsung. Tapi pasukan tentara merah telah bersiap untuk situasi ini. Mereka pun langsung menyerang semua tentara Nazi yang mendekat saat itu. Semua ini tak lepas dari kecerdikan strategi yang diterapkan oleh Letnan Nikolai. Strategi ini mampu menghancurkan tank Jerman dalam satu tembakan. Peperangan pun semakin menegangkan. Tank T-34 juga mendominasi di medan pertempuran kala itu. Namun pada akhirnya posisi Letnan Nikolai pun diketahui oleh sejumlah infanteri Jerman. Kapten Gobulija yang melihat tank yang dipimpin Letnan Nikolai terdesak berinisiatif membantunya. Dengan segera ia pun menembaki prajurit Jerman itu meski pada akhirnya dia harus tewas. Молодец, Макеев! Держи позицию! Berkat bantuan itu, tank T-34 Letnan Nikolai berhasil lolos dari kepungan infanteri Jerman. Namun ternyata, tank Jerman yang lain telah menunggunya di luar dan langsung melepaskan tembakan ke arah tank T-34 Soviet. Serangan itu menyebabkan roda tank T-34 menjadi macet. Keadaan semakin mencekam. Letnan Nikolai dikepung dari segala sisi. Kapten Jaeger dengan Panther 3-nya berada di posisi yang sangat menguntungkan. Tembakan pun dilepaskan dan langsung menembus lapisan baja dari tank T-34. Hal itu mengakibatkan Elus Tultak harus tewas akibat serpihan peluru anti-tank. Танк уничтожен. Kapten Jaeger yang merasa telah berhasil menghancurkan basis pertahanan tentara merah beserta divisinya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tetapi prajurit yang tersisa dari tank T-34 Soviet memutuskan untuk melakukan perlawanan. Situasi ini membuat Kapten Jaeger memerintahkan krunya untuk membinasakan tank T-34 untuk selama-lamanya. Pertempuran tank by tank pun terus berlanjut. Ini adalah momen Letnan Nikolai harus berhadapan langsung dengan pasukan elit SS, yaitu Kapten Jaeger. Saat itu mereka saling menunjukkan kemampuan tank masing-masing dan tak berselang lama kedua tank itu pun saling berhadapan dalam jarak yang dekat. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kapten Jaeger pun langsung menembakkan meriamnya tepat ke arah kubah baja tank T-34. Akibat tembakan itu sebagian kru Letnan Nikolai mengalami luka-luka bahkan tewas di tempat. Steven dan Letnan Nikolai yang masih selamat ditangkap dan menjadi sandera pihak Jerman. Waktu pun berlalu, 3 tahun kemudian di tahun 1944 di wilayah Thuringia, Jerman.
Semua tawanan perang tentara Uni Soviet berada di kamp konsentrasi milik pasukan elit SS. Para tawanan itu diinterogasi sesuai tingkat jabatannya. Kepala sipir memerintahkan tawanan itu bertiarap. Namun, salah seorang tawanan Uni Soviet tak menuruti perintah itu. Diketahui dia adalah Letnan Nikolai. Dia telah berada di kamp konsentrasi ini selama 3 tahun. Это так называемый русский танкист. Ты особенный танкист. Saat diinterogasi, Nikolai memilih bungkam. Hal itu tentu saja membuat kepala sipir menjadi marah. Nikolai lalu dipisahkan dan diasingkan dari tawanan lainnya. Di tempat itu, Nikolai mendapatkan hukuman serta penyiksaan yang bertujuan agar ia segera buka mulut dan memberitahukan identitas aslinya. Спецблок его. Слушаюсь. Имя и звание. Sementara itu di tempat yang terpisah, Kapten Jäger kini telah naik pangkat menjadi seorang kolonel. Terlihat ia bertemu dengan Heinrich Himmler yang merupakan pemimpin tertinggi pasukan SS. Himmler tak sendirian, di ruangannya itu dia sedang bersama seorang jenderal bernama Hein Guderian. Saat itu, Kolonel Jäger meminta izin kepada Himmler untuk membentuk divisi Panther SS ke-12 Hitler yang bertujuan untuk melawan divisi tank Uni Soviet. Saat itu, Himmler mengizinkannya membentuk divisi baru bertujuan untuk menunjukkan kebarbaran pasukan SS. Испытательным батальоном танковой дивизии СС Гитлер-Югенд. Sebelum divisi itu dibentuk, Jäger mengunjungi kamp konsentrasi SS guna mendapatkan data para komandan Uni Soviet yang berasal dari divisi tank. Jäger sangat penasaran dengan sosok Nikolai. Dia meyakini Nikolai merupakan salah satu komandan divisi tank Uni Soviet. Jäger yang kini ditemani seorang penerjemah Soviet bernama Anna mendatangi sel Letnan Nikolai. Pertemuan itu seketika menghadirkan ingatan tersendiri bagi keduanya. Di saat dulu mereka saling berhadapan di medan pertempuran pada tahun 1941. Мы нашли того, кто нам нужен. Saat itu Jäger memberikan kesempatan kepada Letnan Nikolai agar tetap hidup. Dengan syarat ia bersedia membentuk kru tank yang baru. Hal itu tentu saja bertujuan agar ia mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai spesifikasi tank T-34 varian terbaru. Tank yang mampu melawan keunggulan tank Panther milik Jerman. Mendengar hal itu, Letnan Nikolai tentu saja langsung menolaknya. Tapi tak lama setelah itu Jäger mengancam akan membunuh Anna. Letnan Nikolai pun terpaksa menerima tawaran itu. Ia pun mengungkapkan identitas aslinya yang merupakan perwira pasukan Uni Soviet. Esok harinya, Letnan Nikolai pun mulai membentuk kru tank dari para tawanan perang yang berada di kamp tersebut. Di antaranya ialah Stephen, Ionov, dan Demian. Mereka semua merupakan mantan kru tank Letnan Nikolai terdahulu. 1-0-3-2. Эти подойдут. Sekarang mereka ditugaskan untuk mengawasi tank T-34 yang baru saja berhasil direbut oleh Jerman di pertempuran di garis depan. Saat ini kondisi tank itu tengah rusak, serta masih ada beberapa mayat dari tentara merah, dan tentunya dengan bau busuk yang teramat sangat menyengat. Честно, это что за агрегат? Говорят, он способен бить наши пантеры. Товарищ командир. Mereka pun lalu membersihkan tank itu. Namun siapa sangka di dalam tank itu, Letnan Nikolai menemukan 6 amunisi yang masih aktif. Dia pun dengan segera menyembunyikan amunisi itu di antara mayat-mayat tentara merah. Setelah selesai membersihkan tank itu, Nikolai meminta izin kepada Jäger untuk menguburkan mayat tentara merah di sebuah bukit dekat kamp sebagai tanda penghormatan terakhir. Dan di saat itu juga, amunisi yang ia temukan disembunyikan di antara makam para tentara merah. Tak lama kemudian, mereka mulai merestorasi tank itu agar dapat digunakan kembali. Dan ternyata mereka juga sedang merencanakan strategi pelarian dari kamp konsentrasi itu dengan membuat sebuah pemetaan wilayah. Подходим все мало-помалу, изучаем.
Singkat cerita, waktu pun berlalu, hingga akhirnya Letnan Nikolai beserta krunya telah selesai merestorasi dan menyempurnakan tank tersebut. Saat itu Kolonel Jaeger memerintahkan Nikolai dan krunya untuk melakukan test drive tank tersebut, guna melihat apakah tank itu dapat berfungsi dengan baik dan siap diturunkan ke medan pertempuran. Приступить к ходовым испытаниям. Готов. Всегда готов. Hasilnya pun sangat memuaskan. Kolonel Jaeger mengapresiasi kinerja Letnan Nikolai dan tim. Meski begitu, Jaeger tak sepenuhnya mempercayai kru dari Uni Soviet itu. Berdasarkan hal itu, Jaeger memerintahkan anggotanya untuk menyebar beberapa ranjau darat di sekitar area latihan tersebut. Anna yang saat itu sedang bersama Kolonel Jaeger memahami semua percakapan dan rencana mereka. Ia pun segera menemui Letnan Nikolai dan memberitahukan rencana Kolonel Jaeger yang akan menyebar ranjau darat di area latihan. Anna juga akan ikut dalam pelarian itu. Ia membantu rencana pelarian Letnan Nikolai dari kamp konsentrasi itu dengan mencuri peta wilayah dari kamar pribadi Kolonel Jaeger. Esok harinya, sebelum latihan dilakukan, Nikolai dan krunya segera mengambil amunisi yang mereka sembunyikan. Mereka juga membakar rerumputan kering agar menimbulkan asap yang sangat tebal dan menutupi pergerakan mereka. Jaeger dan para petinggi Nazi belum menyadari rencana itu. 3 unit tank Panther 5 dikerahkan pertanda bahwa sesi latihan telah dimulai. Молитесь, фрицы. 4 бронебойных 2. Suasana berubah menjadi mencekam ketika Letnan Nikolai dan tim berhasil menghancurkan salah satu tank Panther 5 milik Jerman. Area latihan seketika berubah menjadi medan pertempuran. Kolonel Jaeger lalu mengerahkan beberapa tank andalannya disertai beberapa pasukan dari divisi artileri guna menghadang pergerakan tank Uni Soviet. Tapi sayang, usaha itu sia-sia. Mereka terlambat. Posisi Letnan Nikolai dan tim telah berada di dekat para perwira Jerman. Dan saat itu pula, mereka langsung melepaskan tembakan ke arah para perwira Jerman. Sayangnya, Kolonel Jaeger dan perwira lainnya berhasil menghindar dari tembakan tank tentara Uni Soviet. Setelah itu, tank T-34 melanjutkan rencana pelariannya. Di perjalanan mereka melindas deretan mobil pribadi kalangan pejabat tinggi milik Nazi Jerman. Hingga akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dari kamp konsentrasi itu. Di lain tempat, Anna berhasil mencuri peta dari ruangan Kolonel Jaeger. Tak berselang lama, Anna dan Letnan Nikolai beserta krunya bertemu di tempat yang telah disepakati. Mereka lalu bergegas keluar dari wilayah Jerman dan berencana pergi ke Cekoslowakia yang merupakan basis pertahanan tentara merah Soviet. Di tengah perjalanan mereka menyempatkan diri untuk membeli solar bersubsidi. Mengingat jarak menuju kota Ceko cukup jauh, yaitu sekitar 50 km. Setibanya di kota berikutnya, mereka menyempatkan diri menjarah beberapa keperluan seperti pakaian, makanan, dan kebutuhan lain untuk bekal di perjalanan.
Sedangkan di tempat yang terpisah, Kolonel Jäger memerintahkan setiap unit tank Jerman bergerak dan mengepung rute perjalanan Nikolai, termasuk juga mengerahkan divisi artileri serta alat tempurnya. Sesaat Nikolai beserta krunya hampir saja keluar dari perbatasan Jerman. Dari arah depan tiba-tiba, kubah baja dari tank T-34 terkena proyektil dari meriam divisi artileri 88 infanteri Jerman. Mereka yang kini telah dikepung berusaha menghindar dari serangan Jerman. Dengan segera, tank T-34 masuk ke dalam hutan dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari situasi mencekam tersebut. Seorang staf mengabarkan kegagalan misi kali ini kepada Kolonel Jäger. Jenderal Han yang mengetahui kegagalan misi itu merasa sangat kecewa terhadap kinerja Kolonel Jäger yang tak becus mengatasi kaburnya Letnan Nikolai dan krunya. Jenderal Han lalu memberikan deadline hingga esok pagi untuk Jäger membereskan masalah ini. Sadar akan waktu yang dimilikinya hanya sedikit, Jäger pun turun tangan sendiri. Dengan menggunakan pesawat pengintai, ia terbang bersama pilotnya mencari keberadaan tank T-34 dengan mengitari area hutan. Tak lama kemudian Jäger melihat lokasi persembunyian tank T-34 milik Letnan Nikolai. Lokasinya tak jauh dari kota Lingenthal, Jerman Tenggara. Setelah itu, ia pun kembali ke markas komando dan segera memberi perintah pada divisi tank SS Jerman untuk bergerak mengepung kota kecil Lingenthal dengan mengerahkan 4 tank Panther andalannya berburu tawanan Uni Soviet yang melarikan diri. Это штандартенфюрер Ягер. Sedangkan kini, Letnan Nikolai memutuskan meninggalkan tank itu di dalam hutan, serta memerintahkan semua kru untuk berpisah. Dia sangat yakin posisi mereka saat ini tengah dikepung. Cara terbaik untuk bertahan hidup dalam kondisi ini ialah dengan berpisah dan mencari jalan masing-masing. Namun, perintah itu ditolak oleh semua kru. Mereka tetap ingin bersama Letnan Nikolai dan mencari jalan keluar bersama. Тебе у церкви выступать. А ты с моё по тайге побрать. Микола, я с тобой не по приказу, по доброй. Pagi hari sebelum matahari terbit, Letnan Nikolai memutuskan untuk kembali bergerak menuju kota Klingenthal. Namun saat ini, Nikolai tak mengikut sertakan Anna. Hal itu ia lakukan karena tak ingin Anna berada dalam masalah serta situasi yang sangat berbahaya. Nikolai pun memerintahkan Anna berjalan ke arah timur melalui hutan belantara dan ia pun berjanji kepada Anna akan menemuinya di tempat yang telah direncanakan. Тебе нельзя с нами идти в танке. Свидимся еще. Pada malam harinya, Nikolai dan krunya memasuki wilayah kota Klingenthal. Secara tak sengaja mereka berpapasan dengan salah satu tank Panther divisi SS Jerman. Dengan segera, mereka pun melancarkan serangan dan mengakibatkan salah satu tank Jerman itu hancur seketika. Nikolai menyadari aksinya itu telah memancing tank Panther Jerman yang lain, sehingga posisi mereka kini telah dikepung, termasuk tank milik Kolonel Jäger. Nikolai lalu membuat strategi pengalihan dengan memerintahkan salah satu krunya meledakkan awak tank Jerman menggunakan granat. Tank T-34 terus bergerak melewati sela-sela bangunan di kota itu. Namun di saat itu tank T-34 bertabrakan dengan salah satu tank Panther lainnya. Khawatir dengan kondisi saat ini, Nikolai bergegas mengarahkan moncong meriam tank T-34 dan melepaskan tembakan pada tank Jerman itu. Sekali lagi, aksi itu berhasil meluluhlantahkan tank Panther SS Jerman. Kini hanya tersisa 2 tank Panther Jerman yang juga telah tiba di lokasi itu. Saat itu salah satu tank telah membidik mereka. Namun siapa sangka, Polchok yang berhasil mengambil alih tank Jerman melepaskan tembakan tepat mengenai tank itu.
Saat itu, Jagger dan Nikolai secara bersamaan keluar dari unit tank mereka. Jagger lalu melepas dan membuang sarung tangannya sebagai tanda untuk mengundang Nikolai berduel 1 lawan 1 menggunakan tank masing-masing. Nikolai meminta waktu 5 menit untuk menjemput Volchok serta mengatur strategi. Tak lama kemudian, 2 tank itu bergerak ke pinggiran kota, saling berhadapan di atas sebuah jembatan. Кто у нас самый рисковый? Saat tank T-34 sedang mengisi amunisi, Kolonel Jagger melepaskan beberapa tembakan ke arah tank T-34. Beruntungnya, tembakan itu meleset. Dengan memanfaatkan amunisi terakhir, Nikolai kini sedang membidik tank milik Jagger. Saat itu Nikolai merasa dejavu dengan kondisi saat ini. Ia merasa telah melakukan hal ini di masa lalu. Kedua tank itu pun saling melepaskan tembakan yang mengakibatkan tank mereka rusak satu sama lain. Nikolai yang kini telah kehabisan amunisi memerintahkan Vasily untuk menabrak tank Kolonel Jagger dan mendorongnya ke tepi jembatan. Akibat hal itu, Jagger pun keluar dari tank panternya dengan kondisi yang terluka, bersamaan dengan Nikolai yang telah membidik Jagger menggunakan senjatanya. Saat itu, Nikolai bisa saja menembak mati Kolonel Jagger. Jagger pun pasrah dengan kondisinya. Namun Nikolai masih memberikan kesempatan hidup kepada Jagger dengan menyulurkan tangannya untuk menyelamatkan Jagger. Tapi, saat Nikolai berusaha menariknya, Jagger justru melepaskan tangannya dan membiarkan dirinya jatuh bersamaan dengan tank panter andalannya. Selepas kejadian itu, Letnan Nikolai kembali menjemput Anna di tempat yang telah dijanjikan. Mereka lalu berjalan menuju garis perbatasan wilayah Uni Soviet dan bersamaan dengan ini pula, film pun bubar. Nah, gimana menurut kalian bacotan film kali ini? Seru nggak? Kalau kalian suka dengan bacotan filmnya, kasih gua jempol ke atas dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian nggak suka, ya tinggal kasih jempol ke bawah dan tinggalin jejak di kolom komentar. Tak lupa gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir dan yang sudah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di bacotan film seru lainnya. Bye-bye.